Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, salam sehat buat yang senior dan salam hormat. Pada hari ini sudah lama saya nggak update karena di sekolah itu ada sedang membangun 3 lantai, jadi kemungkinan nanti taman kita ini agak ketutup di bagian timurnya, jadi matahari satu. Tapi nggak mengapa. Pada hari ini ya, pada awal tahun ini kami akan membahas mengenai menanam anggur yang baik. Kalau yang benar kan sudah kita bahas di depan. Menanam anggur yang baik itu disesuaikan dengan tempat dan kondisi dan waktu. Jadi setiap penanam anggur akan mempunyai macam-macam metode atau cara. Nah, salah satunya adalah metode isopoiki yang kita jalani di laboratorium. 1 bulan yang lalu kita sudah membeli bibit anggur Harirut dari Kediri, yaitu jenisnya Isabella. Nah, pada hari ini kami akan melakukan sortir mata tunas atau cabang yang mau dipakai untuk dipelihara menjadi batang utama yang nanti bakal disambung dengan enres. Ya. Untuk pemilihan ini kami memakai asas atau kaidah memilih batang atau cabang anggur yang dekat dengan batangnya. Jadi memilih cabang yang dekat dengan batangnya. Yang pertama yaitu kaidah spur atau cabang. Ya. Yang kedua, kami akan memilih yang masih homogen, artinya batang yang kita pilih itu harus betul-betul belum ada pemotongan. 2 itu saja. Lalu kalau ada selain itu, selain cabang yang dipilih itu, bukan langsung kita buang. Cabang-cabang yang lain, tunas-tunas air yang lain itu kita akan manfaatkan bukan hanya untuk asimilasi atau fotosintesis daunnya, bukan. Tapi kami metode isopoiki akan memotong ujung tunas air itu, ya. Tunas air itu dipotong, yang nggak dipakai itu bertujuan untuk memperbanyak akar, ya. Karena kita belum grounding, masih ada di dalam pot kecil, maka kita akan perbanyak akar dengan cara memotong tunas air yang ada yang tidak dipilih tadi. Karena kita lakukan pemotongan tunasnya itu, ujungnya itu kita lakukan aksi, maka pohon anggur itu akan bereaksi, yaitu memperbanyak akar. Itulah tujuan metode isopoiki, memotong tunas air hanya untuk memperbanyak akar pada saat kita pembibitan. Oke? Belum saat grounding, belum di grounding. Nah, pada saat memperbanyak akar, mencari nutrisi, kalau toh nanti bisa membesarkan batang yang kita pilih itu bukan tujuan kami, itu hanya dampak atau ekses saja, ya. Jadi camkan baik-baik bahwa kita atau kami di metode isopoiki memotong tunas air untuk sementara dipelihara dalam pembibitan ini hanya untuk memperbanyak akar. Jadi itu yang
nanti akan kami lakukan pada bibit ini. Oke, kita lanjut. Oh iya teman-teman, saya akan tunjukkan. Saya minta maaf tidak bisa update karena memang di sebelah ini lagi bekerja dan sangat berisik sekali ya. Coba kita perlihatkan view-nya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nanti kami akan tunjukkan cara memilih. Inilah kondisi bibit kita saat ini. Kita mulai dari bibit yang ini ya, satu ini. Di sini ada dua ruas, ini ruas pertama dan ruas kedua. Nah, di sini ini batang bibitnya ya. Nah, untuk asas spur itu ya, itu adalah cabang ini harus lebih dekat dengan batangnya. Nah, kalau sumbernya itu ada di sini, yang paling dekat cabang yang ini dengan ini adalah berarti cabang ini yang kita pilih ini. Nah, yang kedua, cabang ini belum ada pemotongan, jadi masih homogen. Kita melakukan pemotongan di sini, membuang itu karena kita sudah mempunyai daun yang cukup, artinya sudah ada sekitar di atas 3 ruas. Kita sudah tidak lagi membutuhkan nutrisi yang ada di dalam batang ini, makanya kita harus potong di sini. Bismillah. Oke, ya, kita potong. Nah, di sini ada dua cabang. Yang kita pilih adalah cabang yang lurus. Nih, tunas airnya ini, yang ini ya, itu ujungnya kita potong. Bismillah. Kita sudah lakukan pemotongan. Oke, yang pertama. Yang kedua, ini ada 2 ruas. Ini ruas yang pertama ya, ini ruas yang pertama, ini ruas yang kedua. Kita pilih ruas yang pertama ini. Setelah kita pilih yang ruas pertama ini, ternyata ini sudah banyak dipotong, sudah bekas-bekas dipotong ini. Ya. Jadi karena sudah bekas dipotong, ini tidak bisa kita pakai. Berarti harus kita potong di sini. Bismillah. Oke. Berarti kita pakai yang di atas. Nah, setelah di atas, batang ini sudah nggak dipakai ya. Kita harus buang karena nutrisinya ini biar ngambil dari bawah. Ini kita potong, kita buang. Oke, setelah itu kita memilih lagi ya teman-teman ya. Ini karena di sini ini ada 2 cabang, ini batang utama sebenarnya yang keluar dari tunas ini, dari bisbatnya, ini dari secondary bud ya. Nah, ini secondary bud, terus ini ternyata di sini sudah ada pemotongan teman-teman. Nih, jadi sudah tidak homogen. Kalau tidak homogen, kita tidak bisa pakai lagi. Tetapi walaupun tidak bisa dipakai, tetap kita harus masih dimanfaatkan dengan pemutus ini. Oke. Jadi kita buang ujungnya saja. Oke ya. Kita buang ujungnya saja. Ya. Nah, yang dipilih adalah yang ini teman-teman.
Tapi ini jangan dipotong dulu, nanti kalau sudah akarnya jadi banyak, sudah subur, baru dibuang. Hanya ada satu tunas ya. Di sini kita sudah tidak butuhkan lagi untuk yang ini, kita potong. Oke, kita pilih di antara dua ini. Kenapa nggak milih yang ini? Karena ini sudah tidak homogen lagi teman-teman nih. Ini sudah tidak homogen lagi, bekas pemotongan. Jadi kita pilih yang di sebelah sana. Karena yang ini tidak terpilih, maka kita potong di ujung tunas ini. Lanjut berikutnya. Ini teman-teman ya, kita potong di sini. Lalu kita pilih yang ini karena ini masih homogen. Nah, ini sudah banyak pemotongan, harus kita potong di ujung-ujungnya aja. Kita manfaatkan supaya membuat akar yang baru. Oke, jadi kita memilih yang ini ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini sudah tidak diperlukan lagi. Lalu ini kita pilih karena ini belum ada pemotongan, walaupun kecil, tetapi ini walaupun besar, tetapi sudah ada pemotongan, sudah tidak mungkin lagi, maka kita hanya kita manfaatkan saja sebagai untuk penambah akar. Jadi kita tutup di ujungnya. Oke, kita lanjut. Yang ini walaupun besar, tapi nggak kita pilih karena bekas pemotongan ya. Jadi sudah tidak homogen. Kita memilih yang ini, dan ini juga lebih dekat dengan pangkalnya. Artinya yang kita pilih, yang kita tanding yang ini. Nah, inilah kita potong karena sudah selesai. Dan ini yang tidak kita pilih ini, kita tutup di atasnya ini, tunasnya harus kita buang ini ya. Oke. Nah, ini hanya satu cabang, maka tidak ada jalan lain. Oke. Ini hanya ada satu cabang teman-teman ya, jadi nggak ada jalan lain kecuali memilih yang satu ini. Nih teman-teman, jadi ini kan sumbernya ini ya, jadi yang dekat dengan sumbernya adalah yang ini. Kalau yang ini nih ya, yang ini sudah ada pemotongan, dan yang ini juga ada pemotongan, jadi kita pilih yang kita tandain ini. Nah, dan yang ini masih homogen ya, jadi kalau begitu ini yang dibuang tunas air untuk di ujungnya karena nggak dipilih. Nah, ini yang penyortirannya ini nggak dipilih juga, kita harus buang ujungnya atau tunasnya untuk menambah akar. Kita proses ini ya. Oke, walaupun ini besar dan homogen, tetapi ada yang lebih dekat lagi nih teman-teman nih. Ini lebih dekat dari sumbernya, maka kita pilih yang ini. Ini tidak kita pilih, apalagi ini tidak homogen, jadi yang kita pilih adalah yang ini. Kalau yang kita pilih ini berarti yang ini ujungnya harus kita buang. Oke, ini sudah kita buang ya, ini juga kita buang. Jadi yang kita pilih adalah yang ini. Dan ini sudah nggak diperlukan, kita potong karena lanjut. Juga ada dua ya, kita pilih itu yang ini. Kalau yang sana ini kecil dan dia sudah ada pemotongan ini di sebelah sana, dan ini sudah tidak perlukan lagi teman-teman, kita harus buang. Nah, tapi ini kita buang tunas atasnya ini, pucuknya. Oke, nah, kita pelihara satu ini. Ini teman-teman, yang ini sudah bekas pemotongan, jadi nggak bisa kita pilih. Nah, kalau tidak bisa pilih, berarti kita ambil hanya untuk memperbesar akar aja, ujungnya kita potong. Dan ini sudah selesai ya, kita sudah tidak memerlukan lagi, kita buang. Oke, nah ini hanya ada satu mata tunas di sini ya, maka kita buang di sini. Terus ini yang batang terusannya adalah ini. Nah, kalau batang terusannya ini dan homogen sampai ke atas ya, itu berarti yang kita pilih adalah yang ini. Nah, ini ditutup, artinya ditutup itu yang ini
dibuang ujungnya untuk memperbesar akar, untuk memperbanyak akar. Nah ini kita buang untuk di sininya. Sini ada tinggal satu tunas doang yang ini ya. Cuman dia bercabang dua. Cabang yang pertama adalah pernah diputus, berarti tidak homogen, kita nggak akan pakai. Nah batang yang ini kita pilih karena dia batangnya masih homogen dan lebih besar juga. Jadi yang ini kita tidak pakai, artinya tunas air ini kita putus di bagian ujungnya hanya untuk memperbanyak akar. Nah ini untuk batangnya, nutrisi cadangan ini sudah tidak dipakai lagi, kita buang. Oke begitu. Sampai di sini dulu teman-teman update hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ulang kembali, untuk menanam anggur yang baik tentunya disesuaikan dengan tempat masing-masing dan situasi masing-masing atau lingkungan masing-masing dan saat yang tentunya berbeda. Jadi baik bagi metode isokulti belum tentu baik juga untuk viewer semua. Jadi saya minta maaf kalau ada salah kata. Di tahun 2021 ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perbedaan untuk menanam anggur yang baik itu bukanlah suatu perbedaan yang bertentangan, tetapi adalah warna. Jadi warna itu sebetulnya intinya hanya ada 3. Satu red, green, blue. Itulah warna cahaya yang ada di dunia ini. Red, green, blue itu asalnya hanya dari satu warna dasar, yaitu putih atau white. Jadi kalau kita warnanya merah, itu bukan artinya bertentangan dengan hijau, ya. Yang hijau artinya bukan bertentangan dengan yang warna biru. Red, green, blue adalah satu tempat, yaitu asalnya dari warna putih. Coba kita pelajarin teori-teori dasar dari televisi berwarna, pasti akan Anda mengenal red, green, blue atau RGB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sehat dari kami untuk teman-teman, dan yang junior salam sehat, dan yang senior salam hormat dan semangat.